أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي هدانا للإسلام ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita patut mensyukuri nikmat Allah yang besar, nikmat Allah yang agung, sehingga biasa disampaikan di muqaddimah terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Karena memang nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang terbesar dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Apa gunanya kekayaan yang kita miliki, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, ini adalah nikmat yang agung, yang besar. Pernah suatu ketika seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam wa ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepadaku untuk meyakini dan mengimani Islam, memeluk agama Islam, dan menjadikanku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul jamaah? Syakartal azim. Kau telah mensyukuri nikmat yang agung. Kau telah mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar. Itulah nikmat yang sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini, saat ini, keimanan itu ada dalam diri kita. Kita memeluk agama Islam, kita hadir, dan ini kehadiran kita di tempat ini karena Allah mampukan kita. Allah berikan petunjuknya kepada kita. Bukan berarti kita yang lebih sehat dibandingkan yang tak hadir. Bukan berarti kita lebih hebat, lebih kaya, lebih tinggi pangkat dan jabatan. Karena bukan itu yang menentukan seseorang mampu
untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang membuat seseorang mampu melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Allah mampukan, karena Allah berikan petunjuknya, sehingga kita hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Maka nikmat yang luar biasa ini kita jaga jemaah. Kita istiqomahkan untuk tetap kita tunduk dan patuh, taat kepada Allah dalam melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Ikhwatal iman jamaah yang dimuliakan Allah. Di akhir-akhir zaman ini ada lagi orang yang mengatakan, dan ini kisah nyata, bukan orang jauh dari daerah kita, bahwa dia mengatakan sholat, puasa ini hanya adalah seperti Allah menipu kita. Apa yang kita dapatkan dengan sholat? Apa yang kita dapatkan dengan puasa? Kita semakin khawatir, membuat hati kita semakin geram, karena ini bisa merusak kepercayaan orang dan membuat orang semakin melemah dalam kegiatan yang sudah baik dia lakukan. Yang kita khawatirkan jamaah, dia pulang, sholat pun awak, puasa pun awak, nggak ada efeknya. Mungkin dia merasa sudah mampu melakukan apapun tanpa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan seperti itu. Maka kalau bisa kita berikan tamsilan, kalau bisa kita berikan tamsilan dengan kondisi kita yang saat ini hidup di dunia ini, dengan Allah berikan mata, tangan, kaki. Coba kita pikirkan, seandainya kita bisa berpikir dulu saat di dalam kandungan orang tua kita, untuk apa tangan ini? Untuk apa mata ini? Untuk apa kaki ini? Karena kita belum sampai ke dunia ini yang membutuhkan tangan, mata, dan kaki. Tetap diberikan mata tapi semuanya gelap. Diberikan tangan untuk apa? Dengan tempat yang sempit itu. Diberikan kaki, mau melangkah kemana? Ternyata ketika kita sudah hadir di dunia ini, ternyata tangan, mata, kaki yang Allah berikan bisa kita gunakan untuk menjadikan orang yang bermanfaat, untuk memberikan kebaikan-kebaikan, untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berpikir seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah telah membohongi kita dengan sholat, puasa, untuk apa? Belum dia sampai ke akhirat, itu nanti baru dia rasakan. Ternyata sholat ini, puasa ini, Al-Quran ini, keimanan, keyakinan memeluk agama Islam ini rupanya manfaatnya dan dirasakan. Maka dalam ayat Al-Quran sampai dikatakan, fayaqula rabbi laula akhartani fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Fayaqula rabbi laula akhartani fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Itu kata orang yang setelah meninggal dunia, setelah ada hisab, setelah penentuan nikmat surga atau nikmat neraka, setelah ditentukan dia mendapatkan kebahagiaan di alam kubur atau tidak, mendapatkan penerangan atau kegelapan, dapat azab atau dapat kenikmatan, baru dia mengatakan, ya Allah, seandainya kau takhirkan aku bisa kembali ke dunia ini, baru aku meyakini aku akan menjadi orang yang saleh, aku akan bersedekah. Inginnya dia sholat, kalau bisa baca Quran terus. Tapi kita menyadarinya setelah kita pindah dari satu alam ke alam yang lain.
Kita menyadarinya saat kita pindah dari rahim ibu kita ketika kita sudah di dunia ini. Oh, ini manfaat mata. Oh, ini manfaat tangan dan kaki yang Allah berikan. Nah, nanti ketika kita pindah dari alam dunia ini ke alam kubur atau ke alam akhir, baru kita sadari itu jamaah yang dimuliakan Allah. Baru kita menyadari ternyata perintah yang Allah berikan untuk kebahagiaanku, bukan untuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah perintahkan adalah untuk kita. Untuk kita. Allah tetap agung, Allah tetap maha suci, Allah tetap maha besar. Tanpa kita bertasbih kepadanya, tanpa kita bertakbir kepadanya, tanpa kita mengagungkan Allah, tanpa kita mengerjakan yang Allah perintahkan, Allah tetap agung dan berkuasa dan maha suci. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan hidup kita di dunia ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menjadi amal jariah kita. Karena nikmat Allah surga itu sangat luar biasa, tidak pantas kita mendapatkannya dengan beberapa tahun hidup di dunia ini melakukan amal soleh. Tapi berikanlah, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi celengan kita, tabungan kita, amal jariah kita di yaumil akhir kelak tetap berjalan, karena kita meninggalkan aset yang baik, karena kita meninggalkan amal jariah yang cukup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yakin bahwa setiap manusia akan mati. Tidak mungkin orang yang lihat di dalam masjid ini, tidak mungkin rasanya, bahkan seluruh manusia yang Allah ciptakan tidak meyakini dirinya mati. Pasti orang itu yakin dengan apa yang Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti akan mati. Tapi hanya saja keimanannya tanggung, hanya meyakini kematian tapi tidak mempersiapkan kematian. Dia yakin bahwa adanya azab kubur, tapi dia tanggung imannya, tidak mempersiapkan bagaimana dia tidak kena azab dalam kubur. Dia meyakini ada iman, adanya sorga dan neraka, tapi dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang apa yang dia inginkan. Kalau dia inginkan sorga, maka harusnya dia melakukan perbuatan yang telah diperintahkan Allah yang bisa membawa dia ke sorga. Tanggung imannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita banyak-banyak ingat mati, kita semua akan mati, dan pasti kita akan dihadapkan dengan apa yang telah Allah janjikan. Kebaikan Allah balas dengan kebaikan, keburukan tentunya pasti Allah akan membalas dengan keburukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan diri kita semakin terus dekat dengan Allah. Meninggal dunia kita meninggalkan banyak manfaat. Meninggal kita banyak meninggalkan manfaat yang kita punya dari segi harta ataupun keturunan. Kan bodoh dan rugi rasanya kita lahirkan anak kita, kita beri makan, kita fasilitasi pakaiannya, kita sekolahkan tinggi-tinggi, meninggal tidak ada manfaat sama dia. Mendoakan kita. Tapi kalau seandainya yang kita terus bekerja keras untuk menjadikan dia sebagai orang yang berharga di muka bumi ini, menjadikan dia berpendidikan, menjadikan dia orang yang layak di hadapan orang lain, kemudian dia menjadi orang yang soleh dan mampu mendoakan kita, mensolatkan kita ketika meninggal dunia. Masya Allah, ini baru perjuangan dan usaha yang kita lakukan untuknya tidak sia-sia, memberikan manfaat dan keuntungan kembali
kepada kita yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang tidak bisa menambah amal lagi, yang tidak bisa menambah pahala lagi, tapi terus bertambah amal dan pahala dengan apa yang kita tinggalkan, yaitu dengan harta dan anak keturunan kita. Kita jaga semua itu dengan kondisi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.